Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jona John Channel. Oke, udah aktif lagi nih ya untuk upload videonya. Dan di video kali ini kita sudah punya satu buah paketan, pastinya satu buah smartphone, dan ini kondisinya bekas ya ataupun second. Dan yang kali ini kita beli seperti biasa dari Tokopedia, dan untuk smartphone-nya ataupun HP-nya ini adalah dari mantan flagshipnya Samsung di tahun 2019-an. Ya pasti teman-teman udah tahu lah ya. Ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus, variannya RAM 6GB, internal 64GB, dan katanya sih ini garansi resmi Sein. Oke, ini kita lihat dulu untuk packingannya, cukup lumayan besar dan juga tebal ya ini ya. Mantap. Dan kita akan lihat dulu untuk kondisinya seperti apa. Katanya sih nggak ada penyakitnya dan masih normal. Langsung aja kita unboxing dulu untuk si paketannya. Pertama dapat case yang autofocus, ini yang biasa ya, udah kotor kayak gini. Yang ini apa ini, catchpad ya. Oke, kita kesampingkan ininya. Oke, dan ini box dari Samsung Galaxy S9 Plus nya ya. Mantap, belum pernah beli yang baru, dapatnya yang bekas. Langsung aja kita tarik dulu untuk si boxnya. Dan mantap ya ini ya. Wow. Oke. Ada notanya, wih. Tapi di sini untuk harganya tidak dicantumkan. Oke, apa? Oke, buku aja. Nih, ada yang bekas belakangnya. Unitnya kita kesampingkan. Ini ada apa lagi? Masih ada plastiknya. Mantap. Ada ini juga, dapat ini USB connector. Ini nggak tahu untuk headsetnya apakah masih ada. Oh, nggak ada ternyata ya, hanya ada kabel untuk sininya. Oke, sekarang kita rapikan terlebih dahulu. Oke, ini dia untuk si smartphone-nya, dan kita dapatnya itu yang warna hitam. Dan kita akan coba cek dulu untuk keseluruhan fisiknya. Dan kalau misalkan melihat ini untuk bagian belakangnya, ini bisa dilihat ya, ini udah agak berjamur, bekas serat-serat yang ini ya. Jadi mungkin ini harusnya sih jangan pakai yang gini ya. Kalau misalkan mau pakai yang seperti itu harus menggunakan untuk hidrogel plastik terlebih dahulu ya untuk pelindungnya, jadi nggak bakal ada jamurnya. Oke, untuk bagian belakang ini overall masih ya sekitar 85% sampai 90% masih bagus. Dan untuk bagian kameranya, ini sensor-sensornya ini untuk sidik jari, dan ini untuk dual kameranya juga masih terlihat bersih. Sini ada ininya. Oke, untuk bagian bezelnya, oke kita lihat ya. Bagian bezelnya hanya ada di bagian sini aja, ini agak sih, ini kayak bekas
den gitu ya, kayak den gitu. Oke, untuk tombol Google Asistennya, ini untuk volume up dan down ya, masih empuk lah ya. Ini ada beberapa light chat juga, maklum untuk barang bekas ya. Lalu ada untuk port USB Type C, di sini ada untuk perekam audionya, dan ini untuk speakernya. Lanjut pada bagian sini hanya ada untuk tombol power saja, dan untuk bagian atas 2 buah seperti yang tadi ya, antena, dan di sini ada lubang untuk SIM ejector. Oke, kita akan coba nyalakan untuk bagian depannya. Di sini ada kamera, speaker, dan di sini ada beberapa sensor. Oke, ini untuk tampilan awal pas saya beli, dan ini nggak tahu shadow ataupun gimana. Kita coba lihat ya, kita akan cek. Dan sebetulnya ini sebelah sini kayaknya agak sedikit renggang ya ini ya. Ini kayaknya dorongan dari baterai yang mungkin udah cukup lumayan lama digunakan, jadi ini agak, ini bisa ditekan kayak gini, agak naik agak turun gitu ya, jadi nggak benar-benar ngepres. Jadi ini kalau misalkan buat waterproofnya, saya nggak jamin ini masih waterproof ya, karena ininya udah agak sedikit renggang. Kalau sebelah sini sih masih bagus. Oke, kita akan coba cek untuk layar terlebih dahulu. Biasanya untuk si Samsung Galaxy S7, S6, S5, dari S5 bahkan dari S4 sampai ke atasnya itu sudah menggunakan panel AMOLED, dan itu rata-rata rawan terkena penyakit shadow ataupun green screen ataupun tompel dan yang lain-lainnya, pokoknya yang menyangkut dengan penyakit layar AMOLED. Oke, ini bisa kita lihat ya. Sebetulnya saya mintanya yang benar-benar aman dari penyakit layar ini, tapi di sini kayaknya ini ada ini satu garis. Di sini ada kayak bekas bayang WhatsApp kayaknya ini ya. Ini video, dan di sebelah sininya ada yang buat teleponnya ya, kayaknya WhatsApp ini. Lalu pada bagian bawah pun ada bayang dari keypad ataupun keyword QWERTY-nya ya ini ya. Oke, kita coba langsung aja cek di sini. Mungkin kalau di layar tidak akan terlalu jelas ya terlihatnya, karena untuk melihat shadow atau enggak itu harus langsung pakai mata, nggak pakai kamera ya. Kayak untuk yang merah ini aman, yang green ada ini ya, bener ya ini ya. Di sini ada kayak ya, ini untuk lambang logo telepon, dan ini logo untuk video yang ada biasa di WhatsApp. Dan ini di bawah pun ini ada, ini kalau misalkan bisa dilihat, mungkin saya coba padamkan dulu ininya. Wah, susah sih ya kalau pakai kamera. Dan di sini ada juga terlihat, sebenarnya agak enggak terlalu tebal tapi terlihat juga ya ini ya. Ini banyak ini. Oke. Jadi kayaknya untuk pembelian sih sebetulnya untuk pemakaian aman-aman aja, cuman kalau untuk jangka lama ya biasanya ini kurang begitu greget gitu ya, kurang begitu nyaman. Nanti saya akan coba komplainkan dulu sama si penjualnya, karena memang dia kurang paham, dan dia katanya kalau misalkan nanti ada apa-apa sama HP-nya, shadow ataupun gimana kurang cocok, bisa dibalikan. Oke, karena ini memang pengguna, bukan seller ya, ini pengguna pribadi. Oke, untuk bagian pengecekan baik fisik maupun layar sudah dilakukan. Sekarang kita cek pada bagian spesifikasi softwarenya yang ada di tentang ponsel. Oke, biasanya sih untuk S9 ini versi Androidnya itu mentoknya Android 9 atau 10. Kita coba lihat yang ini, biasanya 10 ya. Ini One UI-nya versi 1.0, versi Androidnya versi Pi ya ataupun 9. Lumayan agak tertinggal, beda sama yang Xperia One yang saya pakai ini kan. Untuk tahunnya itu hampir sama pembuatannya, tapi yang Xperia One jauh lebih
udah update ya untuk softwarenya. Waduh, ini versi 9 harusnya di 10 atau 11 lah ya kalau misalkan lebih nyamannya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk memorinya. Oke, untuk penyimpanan internalnya udah dijelaskan tadi 64 GB. Oke, memorinya yang 6 GB ya, kita lihat. Oke, 6 GB ya, sesuai juga. Selanjutnya kita akan mencoba mengecek pada bagian kamera. Ini kamera simple aja, nanti mungkin untuk review dan pengetesan lebih jelasnya nanti saya akan buat di video yang terpisah. Ini kita tes ya, coba jepret. Wih, langsung keluar ya hasilnya. Wih, di zoom pun ini ya, Cactus Pot sangat terbaca ya. Gila benar, kalau misalkan kamera dari Samsung itu emang the best ya. Kalau misalkan buat motret-motret yang mode auto itu benar-benar enak kalau dari Samsung itu. Mantan flagship gitu ya, nggak bisa ngebohong. Di 2022 ini sebetulnya untuk si S9 ini, 9 Plus maksud saya ya, ataupun yang S9 juga sebetulnya masih cukup lumayan worth it digunakan di tahun ini ya. Bahkan kalau saya perkirakan sih untuk 2 tahun ke depan ini ya enak-enak aja digunakan, walaupun untuk segi OS-nya ini sangat tertinggal ya. Oke, mungkin ada pertanyaan ataupun mau menanggapi tentang video ini mengenai si Samsung Galaxy S9 Plus ini, yang menurut saya si HP ini masih cukup lumayan enak, cukup lumayan worth it juga untuk dibeli di 2022 ini, dengan masih status embel-embelnya mantan HP flagshipnya dari pabrikan Samsung, dan harganya pun sudah cukup lumayan terjun bebas. Ini pas awal pertama kali dirilis si HP ini berkisar sekitar 13 sampai 14 jutaan, dan sekarang untuk bekasnya itu ada di kisaran 2,5 jutaan sampai 3,5, bahkan ada yang 4 jutaan juga. Itu tergantung dari segi kondisinya, baik fisik ataupun jeroannya, dan juga keadaan untuk si layarnya. Ditambah lagi dengan varian kapasitas RAM ataupun internalnya, itu sangat mempengaruhi untuk harganya. Oke, mungkin hanya itu saja dulu untuk review ataupun unboxing dari S9 Plus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like bagi yang suka sama video ini, dan dislike saja bagi yang nggak suka, nggak apa-apa. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.